Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auna Mara Putriansyah dari kelas 10-12. Saya ingin mempresentasikan tentang pelajaran agama Islam atau biasa disebut dengan PAI bab 2 yang berjudulkan memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syuhubul iman. Atau syuhubul iman ini disebut dengan cabang-cabang iman. Iman itu bisa diterapkan seperti takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, memenuhi janji, bersyukur atas nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tentang apa itu iman. Lalu di infografisnya itu iman bisa adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Nah, iman diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang iman. Kalau misal diyakini dengan hati, itu ada 40 cabang iman. Dibuktikan dengan perbuatan, ada 30 cabang iman. Jadi totalnya itu adalah 77 cabang iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya kepercayaan, ketetapan, keyakinan, dan keteguhan hati. Namun, ada juga iman yang menurut bahasa, atau bisa dibilang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang artinya seperti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-U'um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dari Imam Syafi'i ini adalah iman itu sama seperti dengan niat. Jadi kayak hanya diniatkan dalam hati, yang bagaimana tidak sempurna jika tidak dilakukan dengan suatu tindakan. Itu merupakan iman yang dimaksud dari Imam Syafi'i. Lalu macam-macam syubul iman. Yang pertama itu cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Dari berkaitan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Lalu ada mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya, ikhlas, tidak ria, dan menjauhi sifat munafik. Lalu bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadu, dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Itulah termasuk cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Lalu yang kedua ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara terlebih dahulu, ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraan bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud dari sabda Rasulullah itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih mempunyai akal dan hati nurani yang bersih, ia akan mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata sesuai dari hati nuraninya, atau bisa dibilang ia berbicara
dia selalu berpikir sebelum membicarakan apa yang ia ingin bicarakan. Beda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu ia asal ngomong, seperti apa saja dia ungkapkan di hatinya tanpa memikirkan bagaimana ke depannya, atau dia tidak berpikir apa maksud dari ucapan yang ia lontarkan. Nah, dari cabang iman ini itu ada 7 cabang keimanan, yaitu membaca kalimat thayyibah, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah, termasuk istighfar, menghindari bacaan yang sia-sia. Itu merupakan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Lalu yang terakhir itu adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Karena iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Bukan saja sekedar terucapkan pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah bersuci atau taharah, termasuk dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal, seperti bersih-bersih, mandi, wudhu, atau cara bersuci lainnya. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengkodok sholat, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Karena zaman sekarang udah tidak ada perbudak-budakan, mungkin ini bisa dihapus ya, atau mungkin sudah tidak ada lagi. Menjalankan puasa wajib dan sunnah